Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Mari kita sama-sama berkontribusi ya terhadap pembangunan di Buton Selatan. Kontribusinya itu bisa dalam bentuk pikiran, mungkin dalam aksi-aksi sosial ke masyarakat ya. Ya, alhamdulillah kami sudah melakukan kegiatan semacam diklat bagi para awak kapal yang memang cukup terbanyak untuk. Selamat pagi dari Jalan Limbo, Wolio, Tanggana pada kami sampaikan pokok-pokok berita. PJ Bupati Buton Selatan harapkan pemuda dapat berkontribusi terhadap pembangunan serta menjaga keamanan jelang Pilkada serentak 2024. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau bekerja sama Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut berhasil menciptakan ratusan awak kapal kompeten. Di Warta Kepton pagi selengkapnya Selasa 29 Oktober 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, memperingati Hari Sumpah Pemuda PJ Bupati Buton Selatan, harapkan pemuda dapat berkontribusi terhadap pembangunan serta menjaga keamanan jelang Pilkada serentak tahun 2024. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Mari kita sama-sama berkontribusi ya terhadap pembangunan di Buton Selatan. Kontribusinya itu bisa dalam bentuk pikiran, mungkin dalam aksi-aksi sosial ke masyarakat ya. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024, penjabat Bupati Buton Selatan Parin Ringi mengharapkan seluruh generasi muda untuk bersama-sama berkontribusi terhadap pembangunan daerah di bumi Gajah Mada itu. Ia menjelaskan kontribusi yang dimaksud bisa dalam bentuk pikiran, kegiatan aksi-aksi sosial kemasyarakatan, dan bersinergi dengan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah. Muda ini tentu kita berharap terutama Pemda Busel ya untuk generasi muda di Buton Selatan, mari kita sama-sama berkontribusi ya terhadap pembangunan di Buton Selatan. Kontribusinya itu bisa dalam bentuk pikiran, mungkin dalam aksi-aksi sosial ke masyarakat ya yang bisa tentu membantu program-program pemerintah. Lebih jauh, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara ini mengatakan, sebagaimana para pemuda bangsa di tahun 1928 dahulu yang berjuang serta berkumpul dan bersepakat untuk mengakui bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu yakni Indonesia, serta menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saya juga himbau kepada pemuda khususnya Buton Selatan untuk mari kita bersatu ya, terutama dalam menjelang pemilihan kepala daerah ini untuk tetap menjaga keamanan Buton Selatan. Bersatu, jangan terpecah-pecah sampai dengan nanti ada bupati yang terpilih. Itu harapan saya. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tingkat Kabupaten Buton Selatan Senin 28 Oktober 2024 dipusatkan di lapangan SMP Negeri 1 Batauga yang bertindak sebagai pembina upacara penjabat Bupati Buton Selatan Parin Ringi. Dalam upacara ini sangat kental dengan ragam adat dan budaya bangsa Indonesia yang tercermin dari ragam pakaian adat yang dikenakan oleh para pelajar sebagai peserta upacara. Adapun tema sentral yang diangkat tahun ini adalah Maju Bersama Indonesia Raya. Dari Kota Bau-Bau, Harul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selasar depan gedung Islamic Center di Kota Bau-Bau roboh pada Senin 28 Oktober 2024 sekira pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kejadian ini melukai 2 orang pedagang dan menimpa 2 unit mobil dan 8 unit motor. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau Laode Muslimin Hibali menyebutkan pemerintah Kota Bau-Bau sudah melihat kondisi bangunan memang sudah rapuh dan berpotensi roboh. Pemkot Bau-Bau pun telah memasang baleho peringatan agar tidak ada aktivitas di area tersebut.
Muslim Hibali mengatakan bangunan tersebut merupakan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Pemkot Bau-Bau tidak memiliki kewenangan untuk merobohkan bangunan tersebut meski sudah membahayakan. Kedua orang korban luka-luka lanjut muslimin sudah mendapatkan perawatan di RSUD. Sementara para petugas gabungan penyelamatan yang terdiri dari Damkar dan Penyelamatan BPBD, Basarnas, Tenaga Dinsos, dan Dinas PUPR dibantu alat berat membersihkan reruntuhan dan evakuasi kendaraan yang tertimpa. Diketahui sejak beberapa tahun belakangan ini, Salazar ini sudah digunakan sebagai tempat jual beli oleh pedagang ayam, sayuran, hingga pedagang buah, sebab letaknya berdekatan dengan pasar sentral Lomeo. Namun setelah melihat kondisi bangunan yang sudah nampak retak dan rapuh, tidak aman bagi aktivitas masyarakat, ditambah daerah tersebut pernah diterjang banjir air pasang, Pemkot Bau-Bau pun melakukan relokasi serta memasang spanduk larangan agar tidak lagi beraktivitas di area tersebut. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau bekerja sama Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut berhasil menciptakan ratusan awak kapal kompeten. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Ya, alhamdulillah kami sudah melakukan kegiatan semacam diklat bagi para awak kapal yang memang cukup terbanyak untuk Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau bekerjasama Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut BP2TL berhasil menciptakan sebanyak 235 awak kapal kompeten. Hal ini setelah ratusan awak kapal tersebut mengikuti serangkaian kegiatan peningkatan keselamatan dan kompetensi pelaut kapal tradisional berlangsung di Pelabuhan Bau-Bau belum lama ini. Materi diklat mencakup teori dan praktek antara lain mengenai alat keselamatan, regulasi alat penolong, serta penyelamatan diri di laut dalam situasi keadaan darurat. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan selain untuk meningkatkan kompetensi pelaut, tujuan diklat yang diikuti dengan peserta terbanyak se-Indonesia ini dimaksudkan agar dapat memenuhi syarat pengawakan kapal-kapal yang dibangun secara tradisional. Ya, alhamdulillah kami sudah melakukan kegiatan semacam diklat bagi para awak kapal yang memang cukup terbanyak untuk kami di Bau-Bau dan memang paling terbanyak di Indonesia menurut teman-teman dari pelaksana diklat itu dari BP2TL. Jadi kemarin itu ada 200 lebih peserta, itu paling terbanyak itu. Dan alhamdulillah mereka sudah melakukan pemenuhan dan memiliki sertifikat terkait dengan kompetensi mereka untuk di kapal itu. Tahir berharap dengan ilmu yang telah didapatkan selama diklat, para awak kapal bisa menerapkannya dengan baik demi menuju terciptanya keselamatan pelayaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Berita yang terakhir, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan berbagi kebahagiaan kepada keluarga warga binaan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun ini. Kegiatan dengan tema Lapas Berbagi, Penebar Kebahagiaan di Hari Sumpah Pemuda dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pihak lapas kepada keluarga warga binaan yang membutuhkan, serta untuk mempererat silaturahmi antara pihak lapas dan keluarga warga binaan. Kepala Lapas Bau-Bau Iwayan Putu Sutresna beserta pejabat struktural menyerahkan langsung bantuan berupa sembako kepada para penerima. Kalapas mengatakan kegiatan ini bagian dari upaya lapas untuk terus menjunjung nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako yang disalurkan langsung kepada keluarga warga binaan. Senyum dan rasa syukur terlihat dari para penerima bantuan yang sangat menghargai kepedulian dari pihak Lapas Bau-Bau.
Kalapas berharap melalui kegiatan ini pesan-pesan kebaikan dan kebersamaan dapat terus tertanam baik di kalangan pegawai maupun warga binaan dalam rangka mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang penuh empati dan kasih sayang. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PJ Bupati Buton Selatan harapkan pemuda dapat berkontribusi terhadap pembangunan serta menjaga keamanan jelang Pilkada serentak tahun 2024. Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau bekerja sama Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut berhasil menciptakan ratusan awak kapal kompeten. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.